Andaikan pun dia tahu aibnya, tahu kekurangan, belum tentu dia mau mengobatinya. Karena obatnya untuk menghilangkan aib ini pahit sekali. Sangat pahit sekali. Seperti yang pernah saya jelaskan, kita punya sifat iri sama seseorang. Kita tidak senang melihat orang itu mendapatkan kenikmatan. Kita tidak senang melihat orang itu mendapatkan kenikmatan. Ini penyakit atau tidak? Penyakit aib. Cara mengobati gimana? Yang saya ingatkan, doakan dia. Semoga Allah banyakkan hartanya, Allah mudahkan kerjaannya. Kalau juga tidak sembuh, bangun di malam hari doakan untuk dia. Semoga Allah mudahkan rezeki dia. Kalau tidak juga, ceritakan puji dia di depan orang banyak. Pahit atau tidak ini? Sangat pahit. Terkadang orang tahu kesalahannya, tapi dia tidak mampu melakukan karena harus minum obat yang pahit sekali. Karena semua itu harus bertentangan dengan hawa nafsunya. Karena ketika nafsu menginginkan kepada satu hal, condong kepada suatu, kita harus bertentangan. Ketika nafsu mengajak kita melakukan iri untuk menghancurkan orang tersebut, kita harus bertentangan dengan hawa nafsu kita. Kita berdoa kepada Allah agar orang itu sukses hidupnya. Berat kan? Ya. Sangat berat atau tidak? Ya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah, dia menjadi Amirul Mukminin, dia pergi ke pasar membawa belanjaannya sendiri. Kenapa? Dia mengatakan ini untuk mengekang hawa nafsunya. Segala hal yang diarahkan nafsu kita, maka kita harus menentangnya. Andaikan kita masuk dalam majelis, kita merasa bahwa kita layak duduk di depan, ini nafsu mengarahkan, maka kita duduk paling belakang sekali. Pahit semuanya. Ya. Terkadang orang tahu penyakit yang ada di dalam diri dia, tapi dia tidak mampu mengobati karena pengobatannya menelan pil pahit sekali, sangat pahit. Ya. Ya, kalau orang iri paling enak apa? Ya Allah, mudah-mudahan hancurkan dia. Paling enak itu. Walaupun kita suruh ente mau hancurkan dia, ente bangun malam hari, doa insya Allah hancur dia. Kita bangun malam hari. Ya kan? Karena apa? Klop sama nafsunya. Sama hawa nafsunya klop. Ya. Kalau kita mendoakan dia, ya Allah mudah-mudahan sukses pekerjaannya, mungkin kita ucapkan dalam hati kita mudah-mudahan hancur. Ya. Ayyuhal ikhwan, penyakit seperti ini semakin hari semakin parah. Semua penyakit akan berakhir dengan kematian, kecuali penyakit-penyakit hati kita akan masuk dalam kubur kita. Ya. Orang kena penyakit jantung habis mati, kena stroke habis mati, habis selesai, udah hilang semua penyakitnya. Tapi penyakit-penyakit ini sampai kubur kita masuk, panjang nanti sampai akhirat. Jadi penyakit ini penting sekali kita obati. Kita yang sudah biasa mengikuti hawa nafsu kita, penyakit-penyakit ini harus kita telan. Pahit sekali, sangat pahit sekali. Ya, terus. Yaitu bersiap menyelisihi hawa nafsunya. Ya. Mau obatnya siap harus menyelisihi hawa nafsunya. Satu orang datang kepada ulama, dia merasa kenapa saya ada kesombongan di dalam diri saya. Kata ulama tersebut, kamu mau saya ajarkan, tapi kamu tidak akan siap. Kamu lepas baju kemuliaan kamu pergi ke pasar dan katakan kamu orang gila, mampu enggak kamu?
Pengobatan tergantung penyakitnya. Kalau penyakit parah ya harus ekstrim seperti itu. Ya. Kalau penyakit tidak parah ya udah paling nasihat selesai. Ya, istilahnya nanti kita datang ke dokter, kata dokter penyakit tidak parah kasih obat dah jalan. Insya Allah baik. Kata dokter enggak, ini harus rawat jalan panjang lagi. Ada kata dokter harus opname dulu. Bahkan lebih ekstrim lagi harus operasi. Terkadang penyakit-penyakit ini harus ekstrim. Karena sudah mengakar. Ya Allah, ini yang jadi masalah besar kita zaman ini. Terkadang ada orang siap, berapa pahit pun dia akan telan obatnya, tapi tidak dapat dokternya. Karena hal ini sudah langka, tidak ada lagi. Seorang yang mengetahui, kita datang kepada dia mengetahui jalan apa yang kita rasakan, yaitu seorang murabbi. Ini udah ya, bahkan dia yang ngajar, dia juga sakit ya. Yang mengajar dan yang diajar dua-duanya dalam kondisi sakit.